Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Serangkaian karya Pemirsa, ribuan kerama mengiringi prosesi upacara melasti Pralingga Ida Betara Pura Agung Besakih. Melasti dilaksanakan di pesucian atau sumber mata air Tegal Suci di Banjar Dinas Tegenan, Desa Menanga, Rendang, Karangasem, hari Selasa 31 Maret 2026. Prosesi ini digelar serangkaian upacara Tawur Tabuh Gento dan karya Ida Betara turun kabeh di Pura Agung Besakih tahun 2026. Ketua Panitia Karya IBTK Pura Agung Besakih Jeromangku Widiarto mengungkapkan, proses pelaksanaan upacara melasti ini sama dengan pembelastian seperti tahun-tahun sebelumnya. Pralingga Ida Betara memargi atau berjalan menuju lokasi tempat pasucian pada pukul 10 WITA. Terdapat sebanyak 22 Pralingga Ida Betara yang memargi untuk melasti ke Tegal Suci, termasuk Pralingga Catur Lawa dan Catur Lokopala. Pralingga Ida Betara yang pertama memargi atau berjalan adalah Pralingga Catur Lawa, Ida Ratu Bagus Pandey, Ida Ratu Pasek, penyarikan dan diikuti oleh Pralingga Ida Betara yang lainnya di belakangnya. Ada sejumlah pralingga dari belasan pedarman Nyangre di ambal-ambal. Widiarto mengatakan, sebelum Pralingga Ida Betara melasti pasucian Tegal Suci pada Senin 30 Maret 2026, lebih dulu diawali dengan pelaksanaan upacara Nedunang Pralingga Ida Betara ke Pesamuhan Agung pukul 15.00 WITA. Sebelum upacara Nedunang Pralingga, lebih dulu telah dilaksanakan upacara Mapiuning dan Nuwur Tirta pada pukul 8.00 WITA. Tujuan dari Nedunang Pralingga Ida Betara ini sebagai simbol bahwa Ida Betara kabeh sudah turun atau berkumpul di Pesamuan Agung. Itu juga bisa diartikan adanya pertemuan untuk kelanjutan prosesi masucian ke Pasucian Tegal Suci. Upacara Nedunang Pralingga Ida Betara dipuput oleh pemangku masing-masing pengempon. Dia menjelaskan dalam upacara melasti bakal diikuti oleh krama di Desa Adat Besakih dan Desa Adat Pragunung atau Desa Penyangga. Menurutnya, Ida Betara bakal memargi atau berjalan dari Pura Agung Besakih menuju Pasucian Tegal Suci Selasa 31 Maret 2026 pada pukul 10 WITA. Masing-masing pemaksan keramanya mundut Ida Betara saat memargi menuju Tegal Suci dan saat mewali kembali menuju Pura Agung Besakih. Lebih lanjut, dikatakannya pihaknya menghimbau kepada seluruh krama yang mengikuti upacara pembelastian ini agar tidak membuang sampah di sepanjang jalur yang dilalui. Eka Prananda Bali Pos melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, keputusan terkait harga BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat. Ya, baik teman-teman media. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian apakah harga BBM subsidi akan naik atau tetap. Bahlil menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 terdapat dua formulasi harga BBM, yakni untuk sektor industri dan non-industri. BBM kategori industri umumnya merupakan bahan bakar dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 yang digunakan kelompok masyarakat mampu serta sektor usaha.
Oleh karena itu, perubahan harga tidak menjadi beban negara lantaran tidak mendapat subsidi. Sedangkan untuk BBM non-industri alias BBM subsidi, penetapan harga harus diperhitungkan dengan matang karena berkaitan dengan uang negara dan menyangkut kondisi sosial serta daya beli masyarakat. Gini, di Peraturan Menteri SDM tahun 2022 itu telah mengatur 2 formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar. Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri? Adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampu lah seperti mohon maaf. Contoh Pak Rosan, Pak Seskap masa pakai minyak subsidi, ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo. Tugas negara menyiapkan. Yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali. Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insya Allah saya yakinkan bahwa Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insya Allah baik. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Julius Wardigan, Ketut Sumadias melaporkan. Denpasar olah sampah organik di 3 TPST. Edukasi pemilahan sampah tetap dilakukan. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga endek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025-2026 digelar hari Selasa 31 Maret 2026 di ruang sidang utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Rapat paripurna mengagendakan penyampaian pidato pengantar Bupati Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025. Dalam laporan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengacu pada tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi guna meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 9 prioritas. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengacu pada tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi guna meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 9 prioritas pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kebutuhan dasar masyarakat,
kesehatan dan pendidikan, hingga pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang telah disepakati bersama DPRD. LKPJ juga memuat capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar, serta urusan pilihan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan skala prioritas daerah, meskipun diakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu disempurnakan ke depan. Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 secara administratif telah diserahkan Bupati Badung pada Kamis 12 Maret 2026 lalu dan disampaikan secara formal pada rapat paripurna kali ini. Sehubungan hal tersebut, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Badung beserta seluruh jajarannya karena telah memenuhi kewajiban konstitusinya. LKPJ Bupati Badung tahun anggaran 2025 diserahkan sebelum batas akhir penyampaian dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 secara administratif telah diserahkan oleh Bupati Badung pada hari Kamis 12 Maret 2026 yang lalu dan diagendakan penyampaiannya secara formal dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Badung beserta seluruh jajarannya yang telah dapat memenuhi kewajiban konstitusinya, di mana laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun anggaran 2025 diserahkan sebelum batas akhir penyampaian dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Rapat paripurna masa persidangan kedua ini dihadiri 40 anggota dewan dari total jumlah anggota dewan Badung sebanyak 45 orang. Yana dan Mastike, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung yang digelar di ruang sidang utama Gosana Selasa 31 Maret 2026. Penyampaian ini menjadi bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. Dalam laporan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengacu pada tema penguatan transformasi ekonomi dan investasi guna meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan 9 prioritas pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis mulai dari kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan dan pendidikan, hingga pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang telah disepakati bersama DPRD. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Badung pada tahun 2025 mencapai sekitar 9,10 triliun rupiah atau 81,12% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan asli daerah yang terrealisasi sebesar 8,06 triliun rupiah. Sementara itu, belanja daerah juga terrealisasi sebesar 9,10 triliun rupiah atau 81,12% dari total anggaran, dengan rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer yang dijalankan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Selain itu, dalam aspek pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar 586,35 miliar rupiah atau 32,02%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai 200 miliar rupiah atau terrealisasi penuh secara keseluruhan. Pemerintah daerah mencatat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar 1,19 triliun rupiah yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan pada periode berikutnya. LKPJ juga memuat capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar
serta urusan pilihan seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan skala prioritas daerah. Meskipun diakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu disempurnakan ke depan. Pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 ini, saya berharap oleh agenda rapat paripurna ini, pimpinan dan anggota DPRD dapat mencermati, memberikan atensi sekaligus rekomendasi berupa catatan strategis untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada tahun berikutnya untuk diabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas. Melalui penyampaian laporan ini, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung secara berkelanjutan. Yana dan Mastike, Bali TV. Menjelang larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung mulai hari Rabu 1 April 2026, pemerintah Kota Denpasar telah mengantisipasi mempercepat penanganan sampah organik. Salah satunya adalah membagikan 40.000 komposter bag kepada masyarakat dan menyiapkan 3 TPST untuk mengolah sampah organik warga. Menjelang diberlakukannya kebijakan larangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung mulai 1 April 2026, pemerintah Kota Denpasar memperkuat upaya pengolahan sampah dari sumbernya. Selain membagikan 40.000 komposter bag dari total target 176.000 kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah tangga, pemerintah juga menyiapkan 3 tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. 3 lokasi tersebut yakni TPST Kesiman Ketalangu, TPST Padang Sambian Kaje, dan TPST Tahura Ngurah Rai, Pedungan yang akan difokuskan untuk menerima dan mengolah sampah organik dari berbagai wilayah di Kota Denpasar. Namun upaya ini dinilai perlu diimbangi dengan edukasi dan keterlibatan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Anggota DPD Kota Denpasar dari fraksi Partai Gerindra Iketut Ngurah Aryawan ditemui pagi 31 Maret 2026 mengatakan kondisi sampah di Kota Denpasar saat ini sudah cukup darurat sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Ia menilai pembagian komposter bag dapat membantu pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Namun harus dipastikan kualitas serta pemanfaatannya agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Bag, komposter bag itu menurut kami relatif bisa bermanfaat, namun kualitas mutunya hanya tidak butuh waktu panjang. Harapan kami ke depan ini untuk menangani keberlanjutan dengan waktu yang panjang 2 tahun ini, yang urgensi yang harus kita lakukan adalah gimana mempercepat pembangunan tembok modern di setiap rumah-rumah, di setiap gang. Kalau orang yang tidak memiliki lahan di tempat, di rumah, sudah barang tentu kita membangun secara kolektif di gang. Selain itu, Aryawan juga mendorong pengolahan sampah organik secara kolektif di lingkungan pemukiman bagi warga yang tidak memiliki lahan di rumah. TPST, 3 TPST yang menjadi target dalam pengelolaan ini, sementara ini sudah melakukan persiapan pemasangan alat. Nah, harapannya awal April ini akan terlaksanakan dengan baik. Ayo kita awasi bersama, kita dengungkan bersama untuk mengajak pertama adalah memilah. Lebih lanjut, ia menekankan agar operasional TPST yang disiapkan pemerintah dapat berjalan maksimal dengan dukungan tenaga kerja dan penerapan standar operasional yang baik. Dengan keterlibatan masyarakat dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, diharapkan persoalan sampah organik di Kota Denpasar dapat tertangani. Winate, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi bos sindikat kriminal Eropa asal Skotlandia diringkus di Bali.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin kramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian doing TPS 6. Pemirsa, bos sindikat kriminal Eropa asal Skotlandia diringkus dalam operasi gabungan Divisi Hubungan Internasional atau Dithub Polri melalui Sekretariat NCB Interpol Indonesia Polda Bali, Polres Bandara Ngurah Rai, dan Imigrasi Ngurah Rai di Bali. Penangkapan dilakukan terhadap subjek Interpol Red Notice atau IRN yang merupakan salah satu buronan paling dicari di wilayah Eropa. Tersangka atas nama Stephen Lyons, warga negara Inggris, ditangkap dalam sebuah operasi pencegatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Lyons merupakan pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar asal Skotlandia yang bergerak dalam perdagangan narkotika dan pencucian uang. Kemudian peran adalah pemimpin organisasi kriminal transnasional berskala besar yang bergerak dalam bidang perdagangan narkotika dan pencucian uang di wilayah Spanyol dan Inggris Raya. Stephen Lyons, kelahiran 3 Desember 1980, yang memiliki paspor warga negara Inggris, dicari berdasarkan Red Notice Interpol nomor .A/49/3/2026 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2026. Organisasi kriminal Lyons memiliki infrastruktur operasi utama di Skotlandia dan Spanyol, memfasilitasi penyelundupan berbagai zat terlarang ke Inggris Raya. Kelompok ini juga terlibat dalam konflik kekerasan berkepanjangan dengan organisasi kriminal Daniels yang berasal dari negara yang sama. Buronan Red Notice yang merupakan pelaku kriminal besar yang beroperasi tidak hanya di Spanyol, Skotlandia, Inggris, tapi juga beroperasi di Dubai, Qatar, Bahrain, dan Turki. Pengejaran terhadap tersangka merupakan bagian integral dari Operasi Armorum, sebuah investigasi gabungan yang diinisiasi oleh Unit Sentral Operativa Eko Malaga, Garda Sipil Spanyol bersama Kepolisian Skotlandia melalui pelaksanaan operasi bersama atau Action Day di Eropa pada 27 Maret 2026. Otoritas telah menghasilkan 33 penangkapan di wilayah Skotlandia dan 12 penangkapan di Spanyol. Keberhasilan penangkapan di Indonesia merupakan hasil dari koordinasi dan pertukaran informasi intelijen internasional yang intensif. Operasi bermula dari informasi yang diterima oleh NCB Interpol Indonesia dari NCB Abu Dhabi terkait pergerakan subjek menuju Indonesia. Tim gabungan yang berisikan jajaran Polda Bali, Polres Bandara Ngurah Rai, dan Imigrasi Ngurah Rai segera menyiagakan pengamanan di area kedatangan. Tersangka tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 11:58 WITA. Tim gabungan langsung mengamankan tersangka di lokasi tanpa ada perlawanan dari yang bersangkutan. Tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan menggunakan penerbangan maskapai Singapore Airlines dengan nomor SQ938
rute Singapura Denpasar pada tanggal 28 Maret 2026. Kemudian telah terdeteksi oleh sistem pada saat menjalani proses pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, sistem mendeteksi bahwa SL ini sebagai subjek dari Red Notice Interpol. Telah didasari dari informasi yang didapat oleh NCB Ubinter Mabes Polri dari NCB Abu Dhabi bahwa subjek bergerak menuju Indonesia. Saat ini pihak berwenang Indonesia telah memutuskan untuk melakukan deportasi terhadap tersangka ke negara peminta. Guna mendukung dan memperlancar proses pendeportasian secara cepat serta efektif, 2 petugas dari Garda Sipil Spanyol tiba di Bali untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Indonesia yang berwenang. Rai Suantara, Bali TV. Warga negara asing asal Ukraina yang menjadi korban penculikan diduga dimutilasi di sebuah villa wilayah Gianyar. Hal ini dikuatkan dengan adanya saksi yang melihat para pelaku membawa bungkusan-bungkusan besar mondar-mandir di seputaran villa tersebut dan ditemukan bercak darah. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya saat merilis perkembangan penyidikan kasus penculikan dan mutilasi warga negara Ukraina Ihor Kamarov mengungkapkan terdapat 6 lokasi atau TKP dari rangkaian penculikan hingga penemuan potongan tubuh korban. TKP pertama di Jalan Pura Batu Meguwung, Jimbaran menjadi TKP penculikan. Kemudian di restoran wilayah Munggu, Tabanan ditemukan mobil isi bercak darah korban. TKP lainnya di villa di Tabanan, villa di wilayah Munggu, villa wilayah Gianyar, Muara Sungai Wosteben, Desa Ketewel, dan TKP di perumahan di wilayah Padang Sambian yang juga ditemukan mobil yang terdapat bercak darah korban. Berdasarkan keterangan saksi, analisa, dan teknologi, kendaraan tersebut sewa CBGK yang ditangkap di wilayah NTB beberapa waktu lalu dan terakhir korban dibawa ke villa di wilayah Gianyar. Berdasarkan hasil olah TKP, di sini ada 6 TKP, kemudian dan persesuaian bukti-bukti yang ditemukan telah ditetapkan tersangka terhadap perkara tersebut sebanyak 7 orang dan kesemuanya adalah warga negara asing. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Gede Adi Mulyawarman mengatakan para pelaku ini sudah melakukan pengintaian korban sebulan sebelum kejadian. Bahkan mereka gonta-ganti kendaraan dan pasangan untuk menghilangkan jejak. Para pelaku berinisial NP 29 tahun dan SM 39 tahun warga Rusia, DH 42 tahun, VN 42 tahun, dan RM 28 tahun warga negara Ukraina, serta VA 28 tahun warga negara Kazakhstan. Sementara Polda Bali mengamankan 1 pelaku CBGK di wilayah NTB. CBGK merupakan WNA dan mengaku menyewakan mobil untuk pelaku penculikan. Berdasarkan hasil-hasil informasi, hasil koordinasi, serta analisa teknologi, bahwa mulai dari 1 bulan sebelumnya, itu beberapa orang kita identifikasikan melakukan mencari korban di seputar tempat korban menginap, yaitu survei yang mereka lakukan dari mulai tanggal 25, 28, 29 Februari. Di sini terlihat dengan jelas rekaman CCTV seputaran villa tempat korban menginap dengan beberapa kendaraan dan warga negara. Polda Bali telah berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan Red Notice berkaitan dengan kasus ini. Rai Suantara, Bali TV. Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam 9 Udayana, Brigjen TNI Taufik Hanafi memimpin acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokepakse, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng hari Senin 30 Maret 2026. Pembangunan ini merupakan bagian dari program strategis TNI AD tahap 3 dan 4 yang mencakup 376 titik jembatan di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Kodam 9 Udayana,
direncanakan pembangunan 24 titik jembatan gantung yang tersebar di 3 provinsi. Dalam sambutan Bupati Buleleng, Inyoman Sujidre, yang dibacakan oleh Kadis Perkimta Ninyoman Suwartini, ditegaskan bahwa jembatan gantung ini merupakan akses vital yang menghubungkan desa Lokepakse dengan desa Ringdikit, serta menjadi jalur utama menuju sarana pendidikan di SD 5 Ringdikit. Bupati Buleleng juga mengapresiasi Presiden RI atas terrealisasinya pembangunan jembatan ini. Pengerjaannya dilaksanakan secara kolaboratif oleh TNI AD melalui Kodim 1609 Buleleng demi menjamin aksesibilitas warga. Kami berharap pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses dan tuntas, guna meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan untuk masyarakat, khususnya para siswa yang bersekolah di SD 5 Ringdikit. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widi Rahman menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Garuda merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung antar wilayah, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas warga, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Hal senada ditegaskan pula oleh Kasdam 9 Udayana, Brigjen TNI Taufik Hanafi. Seperti kita ketahui bersama, kalau kita lihat di sebelah kanan saya, itu kan kondisi jembatannya sudah sangat tidak layak. Membahayakan kalau misalnya anak-anak kecil lewat. Tujuan kita groundbreaking hari ini, ya kita ingin di titik-titik yang tadi saya sebutkan, itu bisa kita buat jembatan yang layak, yang bagus, sehingga akses untuk anak sekolah itu bisa lebih baik dan lebih terjamin keselamatannya. Dan ini sesuai dengan program Bapak Presiden, salah satu tentang jembatan. Mewakili masyarakat Desa Lokepakse, berbekal Desa Lokepakse, Putu Dodik Triana, mengungkapkan apresiasinya atas pembangunan jembatan yang memang dibutuhkan warga. Rahayu, saya Putu Dodik Triana, berbekal Desa Lokepakse, dalam kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran TNI yang sudah merealisasikan groundbreaking pembangunan jembatan gantung di desa kami. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar pembangunannya dan bermanfaat bagi warga desa kami dan juga warga desa Ringdikit. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan 25 paket sembako kepada perwakilan masyarakat setempat. Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam waktu dekat. Pendam 9 Udayana melaporkan. Presiden Prabowo pacu hilirisasi dan ketahanan energi, optimalkan sumber daya alam untuk kemandirian nasional. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama,
dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing koda, awake sing dawak kenja, sing dawak pijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo cuma jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli. Langis saya nih jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganda pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya mengenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak apa lagi? Awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional di Indonesia. Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan pemerintah terus mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional di Indonesia. Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global. Ya, hari ini kami melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk melaporkan beberapa perkembangan. Bapak Presiden minta laporan, pertama menyangkut dengan hilirisasi. Tadi hilirisasi tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah groundbreaking dan sebagian lagi bulan depan sudah akan lakukan groundbreaking. Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi. Yang kedua, kami juga tadi bahas tentang energi alternatif.
dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita lakukan. Tadi juga saya sebagai Menteri SDM yang membidangi di bidang energi dan sumber daya alam, kami sudah melaporkan kepada Bapak Presiden juga terkait dengan harga komoditas dan strategi. Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan terkait dengan pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya ketahanan dan swasembada energi. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dalam rangka menyambut Puja Wali ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat pada Purnama Kedasa 2 April 2026, ratusan pinandita dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi turut hadir dalam Santi Puja yang dipuput oleh Ida Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Gria Rempoa, Tangerang Selatan. Kegiatan melantunkan doa-doa suci tersebut dilakukan agar Puja Wali ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar berjalan lancar. Dalam rangka menyambut Puja Wali yang ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat yang jatuh di Purnama Kedasa tanggal 2 April 2026, ratusan pinandita dari Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi turut hadir dalam mengikuti kegiatan Santi Puja yang dipuput oleh Ida Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Gria Rempoa, Tangerang Selatan. Salah satu ketua SDHD Banjar Jakarta Barat, Inyoman Sutrisna, mengatakan para pinandita melaksanakan Santi Puja adalah untuk memohon kedamaian, ketenangan dan vibrasi positif kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ritual ini bertujuan mensucikan diri, lingkungan serta mendoakan kelancaran jalannya Puja Wali dan memohon perlindungan dari bencana. Ia juga mengatakan kegiatan Santi Puja memohon ketentraman dan aura positif, memanjatkan doa agar pikiran menjadi tenang, damai, tidak mudah emosi, serta menciptakan suasana yang damai atau santi. Memang kebetulan bertepatan ya, Santi Puja itu diikuti oleh pinandita se-Jakarta sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira tadi wenten dihadiri sekitar 80 pinandita gitu. Nah, tujuannya supaya dalam rangka pelaksanaan Puja Wali ini kita damai, berjalan dengan tertib, itulah tujuannya. Menambah vibrasi pura juga dengan dihadirkannya 80 pinandita, kita berasalah pura ini tapi kentannya jadi lebih bertambah lah, aura puranya. Dan selain itu juga ini kan kegiatan berkumpulnya pinandita, saling asah saling asuh, semakin guyup di antara mereka. Mungkin rutin memang diadakan di Jabodetabek, mungkin setiap Puja Wali, di mana Puja Wali pasti diadakan sebelum Puja Wali ini diadakan Santi Puja. Mereka semakin kenal, semakin akrab di antara pinandita kita. Nanti Purnama Kedasa pasti di Pura Besakih juga sama hari kentannya Puja Wali. Dan seperti diketahui, Puja Wali ke-47 Pura Chandra Praba Jelambar, Jakarta Barat jatuh di Purnama Kedasa 2 April 2026. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Panitia Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Dharma Gita atau LPDG Provinsi DKI Jakarta menggelar musda guna memilih ketua dan susunan organisasi program kerja di Gedung Dharma Sewanam, Pura Aditya Jaya Rawamangun. Musyawarah Daerah LPDG Provinsi DKI Jakarta dibuka Muhammad Muklis sebagai Subkoordinator Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta. Dengan nantinya terpilih Ketua LPDG masa bakti 2026 hingga 2031, LPDG DKI Jakarta semakin maju dan membawa anak-anak Hindu Peseraman berprestasi di Utsawa Dharma Gita Nasional tahun 2027. Panitia Musyawarah Daerah LPDG Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan musda guna memilih ketua dan susunan organisasi program kerja yang berlokasi di Gedung Dharma Sewanam, Pura Aditya Jaya Rawamangun. Musyawarah Daerah LPDG Provinsi DKI Jakarta dibuka oleh Muhammad Muklis sebagai Subkoordinator Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LPDG Pusat, Ketua PHDI Provinsi DKI Jakarta, perwakilan PHDI dari 5 wilayah se-DKI Jakarta, Ketua SDHD Jakarta Raya, perwakilan dari Banjar SDHD 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari Sekolah Pertiwi Abilasa, perwakilan dari Pasraman se-DKI Jakarta, Ketua Yayasan Mandira Widayaka, perwakilan Pok Jaluh Hindu Provinsi DKI Jakarta, Ketua WHDI DKI Jakarta, serta pengurus LPDG DKI Jakarta masa bakti 2021 hingga 2026. Musda tersebut mengangkat tema Musyawarah Daerah sebagai jembatan membumikan susastra Suci Weda melalui seni Dharma Gita. Tujuan utama kegiatan ini merupakan forum tertinggi di tingkat provinsi untuk mengevaluasi kinerja pengurus sebelumnya, menyusun program kerja baru, dan memilih kepengurusan LPDG DKI Jakarta untuk periode 2026 hingga 2031. Konteks lembaga LPDG adalah lembaga yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan seni baca kitab suci Hindu. Selain musda, lembaga ini secara rutin melaksanakan pembinaan untuk ajang anak-anak Hindu dalam pelaksanaan Utsawa Dharma Gita. Musyawarah daerah LPDG atau dikenal dengan Musda di Provinsi DKI Jakarta ini memang salah satu tugas untuk melaksanakan amanah atau perintah anggaran dasar. Di dalam Musda ini tentu bukan hanya memilih pengurus, menyampaikan laporan, tapi juga merancang dan menyusun program kerja yang bermanfaat bagi umat. Lebih-lebih saat ini kita menggunakan tema membumikan ajaran Weda melalui seni Dharma Gita, melalui kehidupan bersama yang saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling membantu, saling mendoakan. UDG tahun depan, tahun 2027 dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Mengenai tanggal pastinya belum, karena masih akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, dan biasanya antara Juni-Juli. Sementara itu, Subkoordinator Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta Muhammad Muklis mengatakan, melalui musda ini diharapkan terpilihnya Ketua LPDG yang baru terus selalu berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta demi memajukan LPDG DKI Jakarta. Kita berharap bahwa nanti di kepengurusan yang baru melalui musyawarah daerah ini akan hadir para pengurus yang memang bukan hanya sekadar namanya yang tertuang di dalam SK, tetapi orang-orang yang menyiapkan waktunya untuk dikorbankan dalam rangka mengembangkan dan memajukan Dharma Gita di DKI Jakarta. Saya kira ini yang bisa
bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan di Biro Dikmental kami ucapkan terima kasih. Dan sidang demi sidang telah dilalui melalui musyawarah. Akhirnya Inyoman Suarjana terpilih menjadi Ketua LPDG DKI Jakarta periode 2026 hingga 2031. Ia berharap selalu bekerjasama dengan kepengurusan yang baru demi membawa anak-anak Hindu Pastraman berprestasi di Utsau Dharma Gita Nasional tahun 2027. Yang tentunya beban kami adalah kami bersiap berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk memajukan LPDG, terutama adalah memajukan umat kita untuk membumikan Satu Weda melalui Dharma Gita. Sekali terima kasih, mari kita bersama-sama bekerja, mari kita membuat program yang sesuai dengan arahan daripada umat sekalian, sehingga kita benar-benar membumi bahwa kontingen di DKI Jakarta adalah kontingen yang hidup tanding. Memang kemarin waktu rapat kerja kami menargetkan kita 4 emas, kemarin 2 emas, kami targetkan 4 emas di tahun ini mudah-mudahan. Untuk itulah kami mohon dukungan dari Bapak Nyoman Teguh dari Pasraman, dari SDAD yang umatnya akan kami mohon izin untuk ikutkan dalam LPDG nanti. Sekali lagi terima kasih. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik seputar seni dan budaya Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tukuah Balung, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Nganggen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayu kan ora ketikal pop langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, masyarakat Ikatan Warga Bubuk Berurantara Denpasar menggelar pementasan tari sakral Sangyang Penyalin dan Sangyang Bojog di Pura Pengayengan, Pura Bukit Gumang. Pementasan ini digelar dalam rangka menyambut Aci Piodalan Ide Betara yang jatuh pada Pengelong Lulas Sasih Kedasa, Selasa 31 Maret. Ketua Ikatan Warga Bubuk Berurantara Denpasar, Iwayan Sumardike menjelaskan bahwa pementasan tarian sakral tersebut merupakan wujud bakti sekaligus bagian dari rangkaian upacara piodalan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tari Sangyang ini juga didasari keinginan masyarakat setempat yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga tradisi leluhur.
Tarian Sangyang Penyalin dan Sangyang Bojog ini dipetaskan sebagai bentuk penyambutan Aci Piodalan Ide Betara. Selain itu, tarian Sangyang Penyalin dan Sangyang Bojog sudah lebih dari 9 tahun tidak dipentaskan di Pura Pengayengan Pura Bukit Gumang. Ini juga merupakan keinginan masyarakat Ikatan Warga Bubuk Perurantara dan Pasar untuk tetap menjaga warisan budaya sakral. Lebih lanjut, Sumardike menjelaskan bahwa tujuan utama digelarnya tarian sakral ini adalah untuk memberikan vibrasi atau getaran positif bagi lingkungan sekitar. Secara spiritual, tarian Sangyang memiliki fungsi sebagai ritus tolak bala, memohon keselamatan, serta sebagian sarana komunikasi dengan roh-roh suci. Tarian ini diyakini mampu menetralisasi energi negatif, mengusir wabah penyakit, serta menjauhkan roh-roh jahat dari lingkungan masyarakat. Jadi, kenapa dipetaskan tarian Bojog bersama Sangyang Penyalin puniki, Ring Pura Gumang puniki, di samping untuk menyanggre Aci Piodalan Ide Betara sana jaga rana sana benjang punike Sangyang punike dilaksanakan iriki karena keinginan daripada masyarakat sana wenten Ring dan Pasar puniki, IWB dan Pasar Purantara. Sementara itu, Humas STT Putra Dharma Bakti, Krishna Pratama menyampaikan harapannya agar generasi muda dapat terus melestarikan tarian sakral tersebut. Ia menilai keterlibatan seketeruna-teruni sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi budaya Bali. Pihak seketeruna-teruni berharap tarian Sangyang ini tetap dilestarikan agar tidak punah dan bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Jika dari saya, dari seketeruna-teruni di modern ini, saya harapkan agar Sangyang niki dapat dilestarikan dan dibudayakan agar tidak punah. Dan yang saya harapkan di zaman modern ini agar tradisi Sangyang ini yang dibuk-buk supaya dikenal di. Pementasan tari Sangyang Penyalin dan Sangyang Bojog ini pun berlangsung dengan penuh hikmat, mencerminkan kuatnya nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga tradisi, adat, dan budaya Bali. Hendra dan Edi, Bali TV. Pementasan tarian Sangyang khususnya Sangyang Penyalin tidak hanya sekadar pertunjukan seni. Tarian ini merupakan ritual sakral yang syarat dengan nilai spiritual dan aturan adat yang ketat. Jero Mangku Gede Wayan Budiana selaku Jero Mangku Desa Bubuk sekaligus penasihat Sekesanti Krama mengungkapkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pementasan wajib melaksanakan asuci laksana, yakni proses penyucian diri baik secara skala maupun niskala. Tahapan ini meliputi kegiatan membersihkan diri, keramas, serta menjaga kesucian lahir dan batin. Selain itu, terdapat pula pantangan dalam mengkonsumsi makanan tertentu yang harus dipatuhi guna menjaga kesucian selama prosesi berlangsung. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Semua yang terlibat harus benar-benar dalam kondisi suci, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 unsur utama yang terlibat dalam pementasan Sangyang Penyalin. Pertama, Jero Mangku yang berperan sebagai pengenter atau pemimpin jalannya upacara. Kedua, para penari yang menjadi media turunnya kekuatan suci. Dan ketiga, Juru Kidung yang memiliki peran penting dalam menurunkan taksu atau mengundang kekuatan spiritual sehingga tarian dapat berlangsung secara sakral. Upakara utawi bebanten sani kunggahang minakadi penungur dewa sani pinih halit pejati ke pasti ke sampun kunika tala retat kala nudusin ike mendaging piranti minakadi sarana penudusan pengasepan iki mendaging asap pengasepan ike mendaging menyan sareng majegau miwah sane sios-siosan sane dados anggen sarana menudusan minakadi kulit pakel kulit poh miwah sane sios-siosan sane dados anggen perkara. Lebih lanjut, Jero Mangku Gede menjelaskan bahwa pementasan tarian Sangyang memiliki makna mendalam. Salah satunya,
adalah terjadinya kontak secara gaib atau hubungan niskala selama prosesi berlangsung. Selain itu, ketika taksu Sangyang benar-benar turun di lokasi pementasan, diyakini akan muncul getaran atau vibrasi spiritual yang mampu membersihkan alam dan menetralisir energi negatif di sekitarnya. Pementasan ini juga berfungsi sebagai penolak bala. Bahkan sarana-sarana yang digunakan setelah pementasan dapat dimanfaatkan sebagai pelindung rumah atau lingkungan. Jero Mangku Gede berharap generasi muda dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi adiluhung ini. Ia menekankan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, keberadaan tradisi seperti tarian Sangyang menjadi identitas budaya yang harus tetap dijaga. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus. Jangan sampai warisan budaya yang sakral ini hilang ditelan zaman. Hendra dan Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sugeng Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.